3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Halo pejuang investasi dari sekuritas terpercaya yang tiap harinya udah kayak saham naik turun. Ya kadang semangat, kadang pengen rebahan, kadang pengen sukses, terkadang pengen dimanja. Anyway, apa kabar kamu hari ini? Masih waras atau udah di tahap ngobrol sama cermin? Kalau kamu jawab iya, aku ngobrol sama cermin loh hari ini. Tenang. Kita itu satu server ternyata. Yes, tapi serius deh. Di dunia yang makin absurd ini, punya waktu 10 menit buat nonton video ini tuh udah kayak kasih vitamin buat jiwa kita. So, welcome back sayang-sayangku semua ke channel ini, tempat dimana kamu bisa istirahat sejenak dari drama-drama dunia dan ganti nonton drama hidup sendiri lewat kata-kata motivasi yang kadang bikin nyesek, tapi ya endingnya bakal nyadarin kamu. Karena aku tahu, jadi pejuang hidup itu memanglah tidak segampang itu. Setiap pagi kita kayak alarm rusak, snooze-nya 7 kali, baru bisa bangun di jam 10. Tiap malam kita pura-pura tidur biar gak mikirin kenapa ya kok hidupku gini-gini aja gak berubah. But hey, di sini kamu itu tidak sendirian. Aku temenin, kita belajar bareng-bareng, kita upgrade mindset kita bareng-bareng, dan yang paling penting, kita ketawa bareng-bareng biar gak gilanya sendirian. Karena katanya yang penting itu bukan cuma healing, tapi billing juga harus dibayar. Ya, bill kamu udah menumpuk ya kan? Jadi yuk kita mojok dulu, kita duduk yang manis, relax sambil siapin camilan-camilan yang sehat dan minuman yang sehat. Karena hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ya seperti biasanya nampaknya itu sederhana, tapi efeknya bisa kayak cinta pertama. Kenapa? Membekas. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada sindiran dari seseorang buat seseorang. Kiriman sindirannya datang dari Kak Citra Ayu di Kota Lampung. Ditujukan untuk seseorang yang terlalu jago, kasih harapan tapi nol eksekusinya. Kata Kak Ayu begini: kata-katamu itu kayak balon gas helium, bikin aku terbang tinggi, tapi sayangnya akhirnya meletus jua, bikin jiwa ragaku terkaget-kaget, lalu tersedak bayangan masa depan yang ternyata palsu. Aduh. Ya ampun, Kak Citra Ayu, itu sindiran atau puisi patah hati? Ya, tapi serius deh. Pedihnya juga pasti ya, 100 poin itu ya. By the way, sebelum kita lanjut, kalian pernah gak sih ngalamin momen kayak gini? Lagi nyari-nyari sabun muka, malah dapet hoodie yang lucu. Lagi nyari-nyari vitamin, malah nemu lip krim yang kece badai. Lagi scroll HP sambil rebahan, nemu online shop yang lengkapnya itu keterlaluan. Yes, I know. Aku tahu, kalian pasti mikir yang jualan tuh banyak di online, tapi yang ngerti kebutuhan kita itu ya jarang-jarang. Makanya aku itu buka online shop bukan cuma buat cari cuan doang. Walaupun itu bonusnya ya iya sih bener, dapet cuan juga, tapi karena aku tahu kita semua itu butuh tempat belanja yang trusted, yang ramah di kantong dan gak ribet check outnya.
Produk online shopnya Cawan Kosong itu lengkap banget loh. Mulai dari beauty care buat yang pingin glowing kayak kena ring light alami, fashion kece buat ladies and boys biar tampilnya itu trendy di segala cuaca. Dan ada juga healthcare buat yang sayang sama badan kalian dan sayang juga dengan kondisi dompet kalian. Ada juga kosmetik dan household biar rumah kamu itu wangi, dapurnya kinclong dan komplit, dan pastinya pasangan kamu makin betah di rumah. Ada juga gadget elektronik pun ada buat kamu yang pengen tetap tech savvy tapi nggak over budget ya, klik ya. Jangan jadi jangan jadi penonton aja. Jadi please deh, jangan cuma lihat-lihat doang. Cek di link deskripsi box bawah ini sekarang juga. Klik scroll, pilih check out, anggap aja kamu sedang menyenangkan diri kamu sendiri karena kamu itu pantas untuk bahagia dan glowing secara lahir maupun batin. Ya, jangan lupa ya, check out sekarang. Payment langsung, nggak pakai ngutang. Nah, saatnya kita bakal bacain pertanyaan nih. Pertanyaan kali ini datangnya dari Bang Udin di Kota Ngawi. Pertanyaannya, Kak, kalau mantan itu termasuk makhluk hidup, benda mati, ataukah energi negatif sih? Tolong bantu jawab ya Kak Admin. Oke. Aku jawab ya. Kalau mantan itu makhluk hidup, maka dia itu sudah punah ya. Artinya punah dari hati kita. Kalau dia itu benda mati, kenapa ya dulu kok hidupin perasaan kita? Ya, kurang tahu juga ya. Dan kalau dia itu ibaratnya energi negatif, ya, yes, itu cocok banget Bang Udin. Soalnya tiap inget dia bawaannya itu selalu mual, pusing, pengen uninstall kenangan masa lalu ya. Jadi kesimpulannya buat Bang Udin, mantan itu ibaratnya adalah virus. Kalau nggak dihapus tuntas, nanti bakal nyebar ke folder hati yang lain. Makanya update dulu antivirusnya di mindset kita sebelum buka kenangan yang lama. Ya, itu untuk Bang Udin. Alright teman-teman, para pejuang kehidupan dari semesta yang gak pernah tidur, yang masih kuat berdiri walau janji orang lain sering banget bikin kita jatuh hati dan juga jatuh mental kita. Anyway, pernah gak sih kamu merasa kayak gini? Ada orang datang dengan wajah serius, kata-katanya sungguh sangat manis madu. Nada-nadanya itu meyakinkan, bikin jiwa tenang. Dia bilang, gue janji katanya. Tapi guess what? Janji-janjinya itu beberapa waktu kemudian atau beberapa bulan kemudian, janji itu adalah tinggal arsip yang tidak berguna yang tinggal di folder kenangan hati kita. Dan kita cuma bilang, wow, ini janji dia itu elit, tapi tanggung jawabnya ternyata sulit. Sakit sih, tapi ya udahlah ya. Maybe itu adalah pelajaran buat kita. Tapi sebenarnya apa sih arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu bukan cuma soal ngaku-ngaku aku bisa, aku akan menempatinya, atau sekedar aku janji sepenuh hatiku. Bukan seperti itu. Tanggung jawab itu adalah bukti bahwa kita itu layak disebut manusia. Karena jujur aja, bukan kepandaian, bukan pinter bunyi, bukan jabatan, bukan juga pencitraan yang bikin seseorang itu dihormati, disegani, tapi adalah kemampuannya memikul dan menyelesaikan apa yang pernah dia mulai dulu. Even though kadang rasanya begitu berat, even though kadang kayaknya gak nyaman, kadang gak populer juga, tapi tanggung jawab itu sacred. It's karakter. Itu adalah cerminan dari karakter seseorang itu. Kalau dia berani memulainya dan berani janji, pasti semestinya dia harus tanggung jawab untuk memenuhi, untuk menepatinya. And unfortunately, banyak
Orang itu hebat di awalnya aja, tapi kabur kemudian di akhir. Jago banget nyusun rencana-rencana indah, tapi nggak pernah datang pas dibutuhkan. Bilang, saya siap kok, saya pasang badan kok, saya pasti akan memenuhinya. Santai aja, aku pasti akan memenuhinya. Ya, tapi ketika ditunggu, dia malah sibuk nyala-nyalain waktu, nyala-nyalain keadaan, nyalahin orang lain, nyalahin semesta, bahkan nyalahin balik kamu. Honestly, itu bukan soal dia itu nggak sempat, tapi karena memang ternyata dia itu nggak niat. Doesn't make sense, ya? Yes, I know. Tapi inilah dunia kita. Dunia yang penuh dengan orang-orang pinter, tapi sedikit banget yang beneran tangguh. Penuh yang pintar ngomongin impian-impian, tapi begitu disuruh beresin tugas, jawabannya, maaf ya, aku sibuk banget hari ini, nanti ya. Padahal dia itu update story itu tiap 2 menit sekali. Padahal dia itu lagi scroll-scroll sosmed 24 jam sambil rebahan. Tanggung jawab itu bukan cuma tentang janji kepada orang lain, tapi tentang janji kepada diri kita sendiri. Janji bahwa kamu itu akan terus bertumbuh meskipun perlahan. Janji bahwa kamu itu akan tetap jujur meskipun kelihatannya susah. Janji bahwa kamu itu gak akan lari dari sebuah komitmen. Mesti jalan keluarnya itu begitu menggoda, di kanan, kiri, depan, belakang, tapi kamu tetap berpegang teguh sama komitmen yang telah kamu buat. By the way, kamu pernah gak kamu ngerasa kecewa sama diri kamu sendiri? Karena ternyata bukan orang lain yang melanggar janji, tapi diri kita sendiri. Kita bahkan pernah janji mau hidup sehat kepada diri sendiri, tapi ternyata nasi padang di setengah 11 malam itu lebih nikmat dan lebih menggoda daripada masa depan yang sehat. Kita pernah janji mau bangun pagi rutin, tapi ya tombol alarm itu kita snooze terus, dan alarm itu ibaratnya kayak magnet dosa, dan ujung-ujungnya kita bangun di jam 11 siang. Oh my god, tapi guess what? That's okay. Kita itu bukan mesin, kita itu bukan robot. Kita ya bisa aja salah sesekali. Yang penting kita itu mau belajar bertanggung jawab atas setiap langkah yang kita lakukan. Karena tanggung jawab itu bukan soal kita itu sempurna, tapi soal terus memperbaiki whenever kamu ingat janji yang belum kamu tepati. Itu adalah alarm semesta yang bilang, hey, masih bisa kita kejar lagi kok. Nah, as long as kamu itu masih hidup, kamu masih bisa diperbaiki. As long as kamu itu masih sadar, masih bisa ditunaikan. Dan as long as kamu masih punya tekad, kamu bisa diselesaikan, masih bisa diselesaikan. Karena sometimes hidup itu nggak minta kita menjadi malaikat. Hidup cuma minta kita menjadi manusia yang nggak kabur dari sebuah komitmen, atau nggak kabur dari sebuah konsekuensi. Dan tahu nggak, tanggung jawab itu nggak harus yang besar-besar dulu. Mulailah dari hal sederhana, mulai dari tepati jadwal. Jangan PHP-in orang yang serius sama kamu. Kalau kamu nggak bisa, bilang kamu nggak bisa. Kalau janji, ya kamu tepati, ya. Kalau kamu belum bisa, ya jujur aja, kamu belum bisa. Jangan ngilang, jangan kabur, jangan lari. Actually, itulah healthy mindset. Bukan soal menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi utuh di dalam diri kita sendiri. So finally, video ini bukan cuma buat kamu
yang pernah disakiti sama orang lain yang telah ingkar janji atau PHP-in kamu, tapi juga buat kamu yang ingin memperbaiki hubungan dengan diri kamu sendiri. Dan hopefully setelah nonton ini kita semua bisa jadi manusia yang lebih layak untuk dipercaya, bukan karena banyaknya kata-kata yang istimewa, tapi karena kita itu benar-benar bisa untuk diandalkan. Because pada akhirnya yang bikin kamu dihargai itu bukan karena janji-janji yang manis, tapi karena tanggung jawab yang benar-benar kamu tunaikan. So let's go deeper, more deeper than that. Kenapa sih banyak banget orang jago bikin janji manis tapi nyaris alergi sama yang namanya tanggung jawab? Jawabannya bisa jadi bukan karena mereka itu jahat, tapi karena mereka itu ternyata belum dewasa. Ya, kedewasaan seseorang itu nggak bisa diukur cuma dari usia, cuma dari gelar, cuma dari followersnya yang banyak, atau seberapa keren bio di linknya. Tapi dari satu hal sederhana, apakah dia berani menanggung akibat dari setiap yang dia ucapkan dan dia lakukan kepada kamu? Kalau belum, sorry to say ya, mohon maaf aja, berarti masih bocil. Dalam tubuh mungkin dewasa, dalam usia mungkin dewasa, tapi mental dan mindsetnya ternyata masih bocil, tidak dewasa. Dan honestly, hidup ini penuh dengan orang yang hebat bikin janji-janji manis, tapi kemudiannya kabur saat diminta bukti. Gampang banget bilang gue buktiin lo ya, tapi mendadak ghosting kayak mantan, mendadak menghilang kayak asap yang ditiup angin. Sok peduli di awal, tapi pas kamu benar-benar butuh dan kamu benar-benar serius, mereka malah sibuk posting quotes tentang empati. Nonsense banget kan? Sangat nonsense. Tapi again, let's not judge too fast. Don't judge too fast. Maybe mereka sendiri sedang dalam fase hidup ya mungkin belum stabil. Hidupnya itu barangkali ya masih berantakan. Maybe mereka itu belum tahu bahwa janji itu bukan sekedar cuma kata-kata manis, tapi merupakan komitmen spiritual, ya. Ada konsekuensinya, dan tanggung jawab itu bukan beban, tapi bukti bahwa seseorang itu memiliki nilai moral. Anyway, pernah gak sih kamu kenal seseorang yang bener-bener bisa diandalkan? Gak banyak omong, gak banyak cerita, gak ada janji-janji manis, tapi sekalinya dia janji, pasti langsung dia tepati. Sekali bilang gue urus ya, dia lakuin sampai tuntas. Mereka ini langka, sangat langka, tapi precious banget. Because in a world full of empathy world, consistency is a goal. Mereka itu gak butuh banyak penonton, karena hidup mereka sendiri adalah panggung kepercayaan yang megah. Now let's talk real. Apa sih dampaknya kalau kita itu lari dari tanggung jawab? Well, ini bukan cuma soal bikin orang kecewa ya, tapi juga soal kehilangan rasa hormat dari diri kita sendiri. Yes, the first person yang bakal kehilangan kepercayaan pada kamu adalah diri kamu sendiri sebelum orang lain. Mungkin kamu itu gak sadar sekarang, tapi setiap kali kamu ingkar janji, kabur dari komitmen, kabur dari janji, atau pura-pura lupa, menghindar dari konsekuensi yang telah kamu buat, ada bagian dari dirimu yang diam-diam berkata, aku ini memang orang yang gak bisa dipercaya. Nah, pertama kali yang bilang itu pasti hati kecilmu, diri kamu yang sejati. Dan lama-lama kamu gak cuma kehilangan relasi, kamu juga kehilangan identitas diri kamu yang sejati.
Unfortunately, banyak banget yang gak sadar tentang hal ini. Mereka pikir, cuma janji kecil doang. Mungkin dia juga udah lupa. Cuma janji kecil-kecil doang, doesn't matter lah. Padahal setiap janji kecil yang kamu langgar bisa jadi luka yang sangat besar di hati orang lain. Karena terkadang janji yang kamu anggap remeh itu adalah satu-satunya harapan bagi orang lain. Kalau kamu bilang, tenang ya, nanti gue bantu, mereka itu percaya banget, dan bahkan mungkin mereka menggantungkan kepercayaan 100%, 100% sama kamu. Kalau kamu janji, gue datang ya Sabtu jam 4 sore ya, mereka pasti akan tunggu. Bisa jadi mereka itu menggantungkan kepercayaan 100% sama kamu. Dan saat kamu menghilang, mereka itu gak cuma kehilangan kehadirannya kamu, tapi juga kehilangan rasa percaya kepada manusia. Satu orang yang berbuat, mereka akan terluka dan tidak menyebabkan tidak percaya kepada manusia-manusia lain. Doesn't make sense ya? Iya, kadang manusia itu memang gak masuk akal. Makanya tanggung jawab itu gak bisa dipaksain, harus lahir dari sebuah kesadaran. Actually, sebenarnya bukan cuma soal hubungan antar manusia. Lari dari tanggung jawab itu bisa merusak masa depan kita sendiri. Because hidup itu bukan cuma tentang niat, tetapi juga tentang nyali untuk menyelesaikan, nyali untuk memperbaiki, nyali untuk bilang, maaf ya, aku salah, tapi aku akan benahi, maaf ya. Berani untuk bilang seperti itu. Sometimes hidup itu akan terus mengulang pelajaran yang sama. Sampai apa? Sampai kita itu benar-benar belajar menjadi pribadi yang tangguh. By the way, tahu nggak kenapa sebagian orang itu sulit banget untuk bertanggung jawab? Karena mereka itu lebih takut gagal daripada takut kehilangan harga dirinya. Padahal gagal itu kan bisa diperbaiki. Tapi kehilangan kepercayaan, that's another level of damage. Makanya kita itu perlu latih diri pelan-pelan. Kita itu perlu melatih terus-menerus diri kita pelan-pelan. Mulai dari tepat waktu, mulai dari nggak PHP-in orang, mulai dari menepati kata-kata sendiri, mulai dari berhenti janjiin hal yang nggak bisa kita pastiin. Bilang, aku nggak bisa. Jauh lebih bertanggung jawab loh itu daripada janji-janji manis semanis surga yang akhirnya bikin orang itu nyesek. Dan guess what? Setiap kali kamu memilih untuk bertanggung jawab, kamu sedang menulis kisah baru di dalam hidup kamu sendiri. Kisah yang bilang, aku itu gak sempurna, tapi aku bisa dipercaya. Kisah yang pantas, kisah yang layak dibaca anakmu kelak dan dibanggakan oleh semesta ini. So, whenever kamu ragu untuk bertanggung jawab, ingat ini. Kamu sedang diuji. Bukan diuji seberapa hebat kamu bicara, tapi seberapa bisa kamu bertahan pada apa yang kamu katakan. So, as long as kamu masih mau mencoba, kamu masih bisa menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang bertanggung jawab. As long as kamu belum menyerah, kamu masih bisa memperbaiki apapun, because tanggung jawab itu bukanlah beban, tapi adalah karisma. Bukan tekanan, tapi merupakan karakter jiwa kita. Itu bukanlah halangan, tapi adalah tiket ke level kehidupan yang lebih tinggi. So, pada akhirnya, apa sih sebenarnya makna tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah bentuk kematangan spiritual yang gak bisa dibeli pakai uang, ya, gak ada nominalnya. Bukan soal status sosial, tapi soal integritas pribadi. Itu adalah bentuk dari karakter seseorang. Bukan soal siapa yang paling lantang berjanji, bukan soal siapa yang paling sweet, paling manis untuk berjanji, tapi siapa yang paling tenang,
saat benar-benar menepatinya. Tanggung jawab itu bukanlah beban dan seharusnya memang tidak menjadikan beban, tapi adalah jawaban dari setiap janji dan merupakan karakter dari orang yang memiliki sifat gentle. Ingat ya, janji itu bukan kata-kata manis yang cuma lewat di mulut, tapi hutang moral yang harus dibayar dengan sebuah tindakan. Kadang kita itu terlalu sibuk mengejar pengakuan, pengen dipuji, pengen dibilang hebat, pengen dikagumi karena niat-niat kita yang mulia itu, pengen dipandang sebagai orang yang wow. Tapi kita itu lupa bahwa dunia itu nggak butuh lebih banyak niat-niat baik. Dunia itu butuh lebih banyak bukti yang nyata. Jadi pastikan janji itu bukan cuma permainan bibir. Kalau kamu nggak yakin bisa menepati, kalau kamu nggak yakin mampu untuk menepati, lebih baik jangan pernah berjanji. Lebih baik bilang, aku nggak bisa, daripada PHP-in harapan orang lain, daripada kamu menghampakan harapan orang lain. Jujur memang gak selalu enak sih, tapi setidaknya kita tidak bakal menyesatkan orang lain. Setiap tanggung jawab yang kamu jalani itu adalah latihan menjadi manusia yang utuh, bukan sekedar hidup, tapi tumbuh dan berkembang secara moral. Tanggung jawab itu ibaratnya seperti alarm nurani. Kalau kamu sering mengabaikannya, lama-lama kamu gak akan bangun lagi sebagai pribadi yang utuh. Menghindari tanggung jawab itu tidak membuat masalah menjadi hilang. Justru itu akan memperpanjang rasa bersalah, memperluas kekecewaan. Jangan hanya jadi orang yang mudah dikagumi saat di awal-awal doang, tapi tinggalkan juga kenangan yang baik sampai di saat terakhir. Karena yang bertahan di hati orang lain itu bukanlah janji-janji yang manis ataupun janji-janji yang besar, tetapi tindakan kecil yang penuh dengan ketulusan dan ditepati. Ketika kamu bertanggung jawab, kamu sedang membangun reputasi kamu itu secara diam-diam. Reputasi ini gak bisa dibuat dalam semalam, tapi bisa dihancurkan dalam satu kelalaian doang. Ya, reputasi ini mungkin kamu bangun bertahun-tahun, tapi bisa hancur hanya dalam satu kelalaian kecil. Jadi jaga reputasi kamu. Tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk ibadah tertinggi di dalam kehidupan sosial kita. Karena menepati janji itu bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi saksi, ya. Oke, teman-teman, para pejuang hidup yang hatinya nggak pakai kadaluarsa, thank you very much ya. Terima kasih banget ya buat kamu yang udah nonton sampai di detik ini. Aku tahu nggak semua orang itu kuat bertahan lama dengerin topik berat soal tanggung jawab. Tapi kamu itu hebat karena kamu udah ngebuktiin bahwa kamu itu nggak cuma butuh hiburan, tapi juga butuh asupan batin dan upgrade mental sehatnya kamu. Dan untuk kamu yang udah nge-share video ini ke grup WA keluarga, ke alumni SMP, komunitas mantan gebetan, sampai grup pengajian sebelah, please, I love you from the bottom of my wifi signal. Serius deh, kalian itu bukan viewer biasa-biasa aja, tapi agen perubahan semesta yang ikut bantu nyebarin energi positif ke semesta yang kadang ya semakin absurd ini. Thank you very much buat kalian-kalian yang udah bantu share-share dan menjadikan link video ini sebagai status WA dan status di IG kalian. Thank you very much. Ya, ingat ya, jangan hidup hanya untuk terlihat benar, tapi untuk benar-benar bertanggung jawab. Jangan bikin janji kalau ujungnya kamu sendiri yang ngilang, kayak kuota habis di tengah malam dan toko semua sudah tutup. Dan kalau suatu saat kamu gagal menepati janji, kamu jangan kabur. Hadapi, selesaikan, jelaskan, bertanggung jawablah. Itu baru
namanya manusia. Satu hal yang selalu aku pengen kamu juga pegang dan ingin kamu juga ingat, tanggung jawab itu bukanlah merupakan beban, tapi bukti bahwa kita itu pantas diberi kepercayaan yang lebih besar. Ingat ya, siapa yang ingat slogannya Cawan Kosong? Syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain segalanya dimudahkan. Teman-teman, aku doain kamu terus diberikan kesehatan lahir maupun batin, dijaga hatinya dari kecewa yang berulang, dikuatkan langkahnya dalam setiap perjuangan, dan dilancarkan rejeki serta keputusan penting yang sedang kamu ambil. Jiwa kamu dituntun, dilindungi, dan dipeluk oleh hal-hal baik yang tidak terduga-duga, dan hidup kamu akan dipenuhi orang-orang yang tulus, rejeki yang bersih dan halal, serta keberkahan yang melimpah ruah dari arah yang kamu sendiri gak sangka-sangka. Amin. Bukan semoga ya, tapi amin yang yakin, tanamkan keyakinan itu, jangan semoga ya teman-teman. Tapi anyway, by the way, honestly, aku ini hari ini harus OTW dulu ya, urgent banget nih, aku harus terbang ke Alaska naik jet pribadi buat menghadiri reuni akbar mantan-mantan yang gak bertanggung jawab ya. Hostnya katanya kangen banget, kangen berat sama korban-korban janji palsu seperti kita ya. Tapi tenang, walau aku terbang ke Alaska, hatiku tetap di sini untuk kalian semua, bersama kamu semua dan viewer setia Cawan Kosongnya. Oke teman-teman, jadi ngelantur nih. Sampai di sini dulu ya obrolan kita hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini berarti buat hidupmu, jangan pelit, share ke orang-orang yang kamu pikir perlu untuk diingatkan tentang artinya tanggung jawab ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pastinya bakal lebih bikin kamu terdiam, mikir, ngerasa, dan ketawa ngik. Bercanda. Dan ingat ya, hidup ini bukan tentang berapa banyak janji yang kamu buat atau berapa manis kata-kata yang sudah kamu lontarkan, tapi berapa banyak janji yang sudah kamu tepati ya. Dari studio hatinya Cawan Kosong, izinkan aku pamit undur diri, bukan karena aku sudah bosan ngobrol sama kalian, tapi karena aku harus mengisi tangki inspirasi dulu biar makin tajam menyentuhnya kamu, menyentuh hatinya kamu ya. Dadah ya, jaga hati, jaga logika, jaga dompet, dan yang paling penting jangan PHP-in orang lagi ya. Ya, ingat itu, jangan PHP-in orang lagi. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.